Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali dengan kami, channel Misi Akhir Zaman. Yang kali ini channel Misi Akhir Zaman akan menguak sebuah mitos Batu Masigi yang berada di desa Batu Rumbu, Kecamatan Mariganu, Kabupaten Muna, yang konon katanya menurut keterangan daripada penduduk setempat, batu tersebut adalah sebuah batu, dua buah batu yang menyerupai kubah masjid. Dan pada suatu saat, apabila pas tiba daripada waktu azan atau waktu sholat, batu itu terdengar sebuah kumandang daripada adzan. Itu menurut cerita daripada masyarakat setempat di situ. Makanya channel Misi Akhir Zaman pada kesempatan ini mencoba ingin menguak kebenaran daripada cerita-cerita yang beredar. Jadi coba kita lihat sisi gaib, melalui sisi gaib untuk mengetahui kebenaran daripada cerita masyarakat itu. Ya, mudah-mudahan Allah berkenan kepada kami untuk menarik gaib yang ada di sana dan untuk memperoleh daripada keterangan seperti apa kebenaran daripada cerita-cerita penduduk setempat di situ. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan segera melakukan penarikan secara mediumisasi. Siap, Mas Slamet? Ini mediator utama ini, Mas Slamet. Ya, ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Bantu kami bentengi roh dan sukma daripada mediator kami dan seluruh kru dan penonton yang ada di sini, beserta alat-alat elektronik kami, semuanya terbentengi, tidak terlacak oleh bangsa Dajjal, tidak terlacak oleh bangsa iblis, dan tidak terlacak oleh bangsa goib-goib lainnya yang ingin mengganggu daripada mediumisasi ini. So, bantu kami. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya terbentuk. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Bantu kami hadirkan gaib yang sudah diserang di Batu Masigi, desa Batu Rumba, gaib yang paling terkuat. Dan apabila ada gaib lain yang mau masuk, semuanya terlempar, kecuali energi yang saya tarik yang bisa masuk ke dalam mediumisasi Sang Yang Raja. Bantu kami hadirkan gaib yang terkuat yang sudah muslim, yang berada di Batu Masigi,
desa Waterloo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. 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 Tertarik. Masuk dalam tubuh Allah. Semuanya sempurna, serasi sempurna. Semua ada energi serasi, sinkron semua. Ayo Mas, bangun. Bangun. Mari sini kita bicara. Bangun. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, berarti kita sudah muslim. Apa benar kita yang ada di Batu ini, di desa Batu Masigi? Nah, ya, alhamdulillah benar, saudara-saudara benar yang kita. Menurut sejarah daripada penduduk setempat di situ, cerita-cerita yang beredar di situ, katanya itu ada 2 buah batu yang menyerupai Kuba. Benar begitu? Tolong ceritakan untuk selanjutnya. Saya ingin tahu ceritanya bagaimana. Apakah dulu ada seorang waliullah yang hadir di situ, mengadakan rapat di situ, atau menjadi tempat perkumpulan di situ? Tolong informasinya. Mau Bang? Untuk tempat di situ untuk kita pertemuan para wali. Iya. Sempat singgah di Batu itu. Termasuk Wali Songo juga di situ? Tidak bisa. Oh, masih dirahasiakan. Ya, kalau yang perlu disebut sebut saja, tapi kalau tidak untuk diungkap, kalau memang masih dirahasiakan, rahasiakan. Memang sudah begitu aturannya begitu. Coba lanjutkan ceritanya. Kalau kumandang azan itu kita mengingatkan masyarakat. Iya. Supaya masyarakat di situ Bukan cuma harta yang kejar. Iya. Jadi rapat itu dilakukan di Batu itu. Kan ada di bawah Batu itu katanya ada batu kecil, batu yang tempat duduknya. Cerita daripada masyarakat begitu. Anu benar. Sering dilakukan atau bagaimana rapat? Rapat itu Selang berapa waktu? sampai sekarang secara goibnya masih dilakukan. Itu pembahasan soal apa kira-kira? Menjaga Batu itu. Oh, untuk daerah. Untuk menjaga daerah itu. Apakah itu masih masuk kawasan Bukit Mutiara, Pak? Oh, sudah lain. Masuk kawasan mana, Pak? Di Maligano situ Munah. Oh, masih masuk Munah Waligano. Iya. Ada pesan untuk masyarakat? Terus ada pesan-pesan untuk penduduk setempat di situ, Mbak. Tolong suaranya agak keras lagi, Mbak, supaya masyarakat di situ lebih mendengar dan akhirnya insya Allah dengan kata-kata Mbah atau pitutur Mbah ini dapat merubah daripada apa yang dilakukan sekarang supaya berubah lebih baik lagi. Bagaimana pesan-pesan Mbah untuk selanjutnya? Pesannya Batu jangan dikorek. Iya. Yang lain, Mbah? Yang lainnya masyarakat jangan cuma harta dikejar. Jadi anggaplah Batu itu adalah sejarah pengingat bagi kita. Jadi apabila ada wali di situ sudah anugerah sebenarnya bagi kita. Wilayah itu akan tetap dibentengi oleh para wali. Jadi kita hidup di dunia ini, ya, tidak bisa mengandalkan diri sendiri, tetapi gaib itu selalu mendampingi kita. Betul begitu, Mbak? Jadi para leluhur itu tetap mendampingi kita. Jangan kita menjaga negara ini seolah-olah kita yang menjaga, tanpa kita memperhatikan sejarah daripada apa yang ada. Begitu kan, Mbak? Bisa dikenalkan dulu, Mbah, namanya Mbah siapa supaya itu masih dulu Mbah di situ ada berapa wali-wali Allah yang di situ yang berkumpul di situ, Mbah? Yang pernah datang. Yang pernah datang di situ, rapat di situ ada berapa?
Oh, tidak boleh diceritakan, Mbah. Cuma penghuninya banyak di situ. Oh, penghuninya banyak. Tapi kan sudah Mbah kendalikan semua tuh. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi pengendali yang lain di situ kebanyakan sudah muslim atau belum, Mbah? Oh, sudah muslim. Berarti di situ apakah sudah ada perekrutan pondok pesantren goib ada? Oh, berarti suara daripada adzan yang berkumandang itu adalah suara daripada pondok goib itu, Mbak? Kalau tugasnya Mbak itu sendiri apa di sana? Ya, kalau tugasnya Mbak Kayak apa? sebagai apa di sana, Mbak? Atasan di pondok itu. Oh, atasan di pondok itu membimbing daripada goib-goib yang sudah muslim di situ, Mbak. Ibaratnya mengaji lah di situ. Terus yang biasa azan di situ Mbak sendiri atau ada Ya yang jelas bawaannya tuh. Ya, Mbah ini atasannya. Jadi Mbah ini sebagai pemimpinnya di situ. Makanya kadang terdengar supaya masyarakat situ tahu. Iya Mbah. Nah. Jadi supaya masyarakat di situ hormatilah batu itu, rawat dengan baik-baik. Karena itu adalah suatu situs bersejarah. Janganlah kita itu mengotori suatu situs dengan hal-hal yang tidak baik. Apalagi di situ termasuk ada situs-situs keislaman di situ. Para wali. Situs-situs para wali. Untung suatu daerah itu dijaga para wali. Seandainya tidak ada para waliullah di suatu daerah, akan hancur kan, Mbah? Benar kan, Mbah? Itu suatu rahasia. Jadi Allah itu memberikan hidayah kepada suatu wilayah, syukurilah hidayah itu. Apalagi sampai mengingatkan waktu azan, bukan main itu, Masya Allah. Jadi saya mohon untuk seluruh masyarakat desa Batu Rumbu, rawat baik-baik daripada situs yang ada itu 2 buah batu itu, rawat baik-baik. Kenang baik-baik bahwa di situ pernah wali-wali Allah merapatkan demi keamanan desa Batu Rumbu, kecamatan Maligano. Untung masih ada penjagaan dari para wali. Seandainya tidak ada, Masya Allah, goib daripada anggotanya Dajjal akan membisiki dan menyesatkan kepada seluruh masyarakat. Untung masih ada hidayah dari Allah. Benarkah, Mbah, begitu, Mbah? Jadi kira-kira murid di pondok pesantren di situ ada berapa, Mbah? Ribuan, Mbah? Oh, belum. Masih sekitar puluhan aja, Mbah. 100 lebih. 100 lebih, ya. Tapi sudah terwujud suatu pesantren yang megah, Mbak, di situ, Mbak, ya. Alhamdulillah, berarti sudah ada hidayah dari Allah. Memang Mbah masih ditugaskan di situ, toh. Saya berterima kasih kamu panggil saya. Itulah untuk mengungkap semuanya ini, Mbah, supaya masyarakat di situ cenderung lebih menghormati situs itu. Jagalah situs itu. Karena itu mengandung sejarah besar. Para wali masih duduk di wilayah itu untuk menjaga daripada wilayah itu. Bersyukurlah. Daripada pesan Mbah, adzan yang dikumandangkan di situ terdengar oleh masyarakat itu sebenarnya untuk menggugah daripada masyarakat itu untuk ingat. Ingat apa? Ingat akan akhirat. Sebab apa? Kehidupan akhirat itu lebih kekal daripada kita hidup di dunia. Dunia ibaratnya kita tuh cuma mampir minum saja, habis minum selesai. Tapi akhirat itu kekal, tidak ada batas daripada itu. Menurut cerita Mbah begitu. Jadi azan itu untuk mengingatkan masyarakat di situ supaya masyarakat itu ingatlah, jangan cuma harta saja yang dikejar, tapi akhirat juga kita utamakan. Karena perjalanan kita yang lebih panjang adalah perjalanan akhirat. Betul kan, Mbah? Begitu, Mbah? Ada sesuatu yang perlu disampaikan, Mbah, untuk masyarakat? Silakan sampaikan, Mbah. Mumpung kita bertemu begini, supaya Mbah sendiri kan lebih jelas, supaya masyarakat bisa memahami semua, Mbah. Sudah cukup.
Oh, sudah cukup, Mbah? supaya Mbah, pelajari sendiri. tadi waktu di Oh, iya. kesini Waktu saya tarik ke sini, Mbah tadi sedang apa? Lagi ceramah saya. Ya, kalau begitu Saya wakil. kalau begitu minta maaf, Mbah ya. Saya mengganggu ceramah Mbah. Tapi demi kebaikan daripada masyarakat situ, Mbah, ya, supaya masyarakat di situ berubah. Jadi Mbah sampai berani meninggalkan tugas Mbah. Saya mohon maaf sekali, Mbah ya. Ya, Mbah? Makanya kasih Iya. izinkan pulang. Oh iya, Mbah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, kami akhiri cukup sekian untuk misi kali ini. Sekarang saya mau mengantar daripada utusan ini untuk kembali ke tempatnya di Batu Rumbu karena masih ada tugas di situ yang harus dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu keluarkan. Allah. Kembali roh dan sukmanya normal kembali Allah. Tidak ada sukma yang terbawa Allah. Kembali normal. Selalu normal. Baik. Begitulah kebenaran daripada mitos itu ternyata benar adanya. Di situ memang ada suatu pondok pesantren dan pondok pesantren itu mengajarkan keagamaan di situ. Dan adzan yang dikumandangkan dari pesantren di situ untuk mengingatkan daripada penduduk di tempat itu supaya ingatlah, janganlah kita terlalu memikirkan dunia, tapi ingat akhirat. Untung di situ ada para waliullah, ada diutus oleh Allah untuk mengamankan daripada wilayah itu. Seandainya tidak ada para wali, Masya Allah, iman kita sudah tergadai oleh bangsa Dajjal. Untuk penduduk setempat di situ, kami dari channel Misi Akhir Zaman berpesan, rawatlah baik-baik situ-situ. Jangan dirusak karena di situ ada gaib yang mendirikan suatu pesantren ya, untuk mendidik daripada gaib di situ agar wilayah situ lebih aman lagi. Dari kami akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.